Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mustafa dengan NPM 2062 mata kuliah akuntansi menengah, prodi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan materi ekuitas, saldo laba, dividen, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lainnya. Namun sebelum lanjut ke materi selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini dapat berkembang dan menyampaikan banyak materi yang bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja ke materi. Materi ekuitas, saldo laba, dividen, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lainnya. Ekuitas adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Selanjutnya, saldo laba. Saldo laba yang earned capital yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tetap diinvestasikan dalam perusahaan. Perusahaan dapat melakukan pembatasan atau restriksi atau mengalokasikan atas penggunaan sebagian dari saldo laba untuk tersebut. Hal tersebut mencakup yaitu restriksi hukum, yakni di mana negara mensyaratkan perusahaan untuk merestriksi biaya dari saham treasury dari pembagian dividen. 2. Restriksi kontraktual. Kontrak utang jangka panjang dapat membatasi penggunaan aset untuk pembayaran dividen. Bagian dari utang yang akan menrestriksi penggunaan saldo laba untuk pembayaran dividen. 3. Refleksi sukareta. Merestriksi saldo laba untuk tujuan khusus perusahaan. Materi selanjutnya adalah dividen. Dividen yakni bagian laba perusahaan yang telah ditentukan persentasenya untuk didistribusikan kepada pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan dividen berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham atau dalam kurung RUPS. Pertimbangan-pertimbangan perusahaan dalam memberikan dividen adalah: 1. Memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian dengan kreditor. 2. Memenuhi ketentuan pendirian perusahaan. Yang ketiga, memenuhi pendanaan yang dibutuhkan perusahaan dalam rangka pertumbuhan atau ekspansi lebih lanjut. Yang keempat, menciptakan skema pembagian dividen yang stabil. Dan yang terakhir, menciptakan adanya untuk menghadapi potensi kerugian yang dihadapi perusahaan di masa mendatang. Bentuk dividen yang paling umum adalah dividen kas, yaitu perusahaan mendistribusikan kas kepada pemegang saham sebesar proporsi tertentu, mengacu pada rasio pembagian dividen dari laba bersih. Adapun bentuk lain dari dividen selain dari dividen kas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dividen saham. Pembagian saham perusahaan yang bersangkutan secara prorata kepada pemegang sahamnya. Di Indonesia hal ini dikenal sebagai saham bonus. Yang kedua, dividen properti. Dividen yang terutang dari aset perusahaan dalam bentuk selain kas disebut dividen properti. Bentuknya dapat beragam seperti barang, persediaan perusahaan, real estate, investasi, dan lain-lain. Yang ketiga, dividen serif.
merupakan surat promise yang menyatakan tanda kesediaan membayar sejumlah uang tunai tertentu kepada para pemegang saham sebagai dividen, seperti surat promise lainnya. Surat ini berbunga sampai dengan dibayarkan uang tersebut kepada pemegang saham yang berhak. Dan yang terakhir, dividen likuidasi. Beberapa perusahaan menggunakan modal disetor sebagai basis dari dividen. Materi selanjutnya adalah saham treasury. Saham treasury merupakan saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali. Beberapa alasan perusahaan melakukan hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperkecil pajak. Yang kedua, untuk meningkatkan laba per saham dan pengembalian atas ekuitas. Yang ketiga, mengurangi jumlah pemegang saham. Yang keempat, membentuk pasar bagi saham. Yang kelima, saham akan dijual kembali kepada karyawan perusahaan atau saham akan dibagikan sebagai dividen. Dan yang terakhir, saham akan dikeluarkan dengan surat-surat berharga perusahaan lain. Materi yang terakhir adalah penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain merupakan komponen ekuitas yang dipresentasikan dalam laporan penghasilan komprehensif yang mencerminkan total penghasilan dikurang beban yang tidak diakui